Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehani Rasyifa Nur Fadil, NIM 19106600045. Di sini saya akan menjelaskan hasil program yang telah saya buat di Visual Studio 2013, yaitu sebuah Windows Forms app yang terhubung dengan database Microsoft Access yang sudah saya buat juga sebelumnya. Oke, pertama kita akan membuka dulu file Microsoft Access yang sudah saya buat. Pastikan saat kita akan menghubungkan Microsoft Access dengan Visual Studio, kita harus menyimpannya di dalam file, maksud saya di dalam folder debug dari folder Forms Application yang sudah kita buat. Oke, kita buka. Jadi di sini cuma ada satu tabel dengan 5 field dan 3 record atau 5 kolom dan 3 baris. Untuk penjelasan database, kita bisa masuk ke programnya langsung. Oke, jadi ini desainnya sesuai dengan nama database-nya, itu dairy, olahan susu, olahan peternakan. Saya milih gambar sapi. Kemudian di sini ada 3 button, 5 text box, 6 label, dan 1 data grid view. Oke, di sini yang ada pada form bisa kita tambahkan dari toolbox. Kalau misalnya toolboxnya belum muncul di sebelah kiri, window-nya bisa kita cari di view, kemudian kita klik toolbox. Nah, di sini kita ada button, bisa kita cari di sini. Kalau mau nambahin, udah ada button, kemudian ada label itu yang ini, kemudian juga ada text box yang ini, dan ada juga data grid view. Data grid view ini khusus buat database, nggak seperti semacam list box, kita harus pakai data grid view. Untuk mengganti warna atau mengganti background, kita bisa masuk ke window properties. Dia nanti letaknya di sebelah kanan. Bisa kita klik dulu yang mau kita edit, bisa background formnya atau data grid view-nya atau button-nya. Oke, misalnya contoh kita mau ngedit button, bisa kita klik kanan, kemudian akan muncul properties. Di sini bisa kita edit untuk nama button-nya. Pada modul sebelumnya, Mas Damar itu pernah bilang kalau sebaiknya untuk penamaan button, toolbox gitu bisa kita namain sesuai dengan fungsinya, biar kelihatan lebih rapi dan memudahkan kita kalau misalnya nanti ada error, nggak cuma bertuliskan button 1, button 2 kayak gitu. Kemudian selain nama bisa kita edit untuk warna, kita edit juga untuk font yang ada dalamnya, warna font, warna tulisannya, dan tulisannya kita edit di sini. Bisa kita ganti juga. Mungkin itu sih yang saya pakai buat edit button. Ada juga appearance buat border stylenya. Ini saya pilih yang pop up. Untuk garis yang berada di sekitaran ini namanya adalah group box. Jadi group box ini sebenarnya seperti wadah aja, wadah dari label dan hal-hal lain yang ada di dalamnya. Dan ini juga optional aja sebenarnya. Bisa kalau misalnya kita mau nggak pakai group box juga bisa. Cuman kalau misalnya pakai group box ini lebih mudah kalau misalnya kita mau mindah-mindah. Jadi bisa langsung kepindah semua kayak gitu. Untuk gambarnya ini sebelumnya saya udah bikin sendiri, jadi nanti bisa kita tambahin di sini. Jadi kita klik dulu formnya. Jadi kan kita bisa klik button, kita klik dulu formnya sekali aja. Kemudian bisa kita edit di sini background image. Kemudian kita bisa cari dulu di import. Kemudian kita sesuaikan, bisa style, center, stretch atau zoom. Kemudian di sini
maximize box-nya saya disable biar nanti gambarnya itu nggak hancur gitu. Oke, ini data grid view-nya yang udah saya lihatin di akses. Kemudian kita bisa lanjut ke codingnya. Oke, kita masuk ke coding. Pertama ada di modul atau tulisannya module. Cara untuk menambahkan module pada project atau form yang udah kita buat itu bisa kita pilih project, kemudian add modul. Nanti bisa kita kasih nama modul apa. Jadi sebenarnya tujuannya pakai modul ini untuk membuat aplikasi atau program yang kita buat itu lebih rapi atau terstruktur. Mungkin untuk program sederhana seperti ini manfaatnya belum terasa karena kayak masih sedikit, dan sebenarnya ini bisa kita taruh di sini aja di event handlersnya. Cuman di sini untuk menerapkan yang pernah Pak Arif ajarin juga, jadinya saya milih buat pakai modul biar lebih rapi juga. Di sini kita import dulu untuk sistem datanya. Oke, jadi di sini yang pertama ada public con as OLEDP connection. Di sini itu ada beberapa garasi publik. Maksudnya adalah mereka-mereka ini bisa dipanggil pada bagian program mana aja, jadi nggak terbatas kayak di private kayak gitu. Oke, yang pertama ada OLEDP connection. Ini gunanya untuk represent an open connection to a data source. Maksudnya itu untuk memberikan koneksi ke database yang udah kita add. Kemudian ada data adapter. Data adapter ini nanti dia gunanya itu untuk mengambil data dari database dan menyimpannya ke dalam dataset. Selain itu, data adapter ini juga berfungsi untuk mengupdate database. Kemudian ada dataset. Dataset ini adalah representasi data pada memori. Selanjutnya ada OLEDP command, yaitu dia ini representasi dari SQL atau prosedur yang tersimpan digunakan untuk mengambil, insert, delete, atau update data dalam sebuah data source. Kemudian yang terakhir ada OLEDP data reader, yaitu untuk mengambil data dari database dalam mode read only dan mode forward. Oke, jadi kita lanjut ke sini, ada try di sini dan ada catch. Jika ada fungsi try, maka coding yang ada di sini akan dicoba untuk dijalankan, dan jika ada error maka akan ditangkap catch. Catch ini kan menangkap, dan nanti kalau misalnya ada error bakal ada sebuah message box yang akan beritahu errornya di mana pada coding ini. Namun jika tidak ada, nanti akan seperti biasa aja message box yang keluar itu ini, the connection to database is succeeded, lalu selesai, and try. Namun ini juga bisa diganti buat bertuliskan misalnya coding gagal, itu juga bisa di dalam tanda kutip. Oke, kita lanjut ke coding di event handlernya. Jadi di sini kan ada 3 button. Jadi kita sekarang fokus ke 3 button ini yang akan memproses. Jadi goals-nya adalah kalau start input ini diklik, nanti kita akan bisa mulai untuk mengetik, karena kalau misalnya start input belum diklik, nanti kita belum bisa ngedit pada text box yang ada di sini, belum bisa nge-add data. Jadi kita pencet start input dulu. Kemudian add data di sini adalah maksudnya kalau misalnya kita nanti masukin data di sini, kita ketik, nanti dia harusnya itu masuk ke tabel data grid view ini. Kemudian goals-nya untuk button clear all ini
Jadi misalnya nanti kita udah ngisi, tapi ternyata kita kayak salah semua gitu, jadi kan males ya kalau ngapus satu-satu. Nah, kita bisa pakai clear all kayak gitu. Di sini kita mulai dulu. Kita pakai beberapa sub prosedur. Kenapa pakai sub prosedur ini? Sebenarnya biar lebih memudahkan aja. Jadi nanti tinggal dipanggil. Jadi di sini untuk prosedur yang pertama ada prosedur untuk mengosongkan form. Ini bisa kita pakai di button clear all. Kemudian yang kedua ini ada matikan form. Matikan form ini prosedur yang bikin formnya nanti nggak bisa diedit. Ini yang di sebelah kiri sebelum titik ini adalah nama-nama text box-nya. Jadi di sini sebenarnya ini bisa kita sebut kayak di disable. Inilah yang terjadi saat form belum diklik start input. Jadi nanti formnya masih mati, belum bisa diedit. Gitu. Kemudian ini ada prosedur hidupkan form. Ini gunanya buat bikin text box-nya bisa diedit, atau prosedur ini bisa digunakan pada tombol start input. Kemudian show form, prosedur yang keempat ini berfungsi untuk menampilkan tabel database yang sudah kita buat. Kemudian untuk prosedur yang keempat ini gunanya untuk memperlihatkan isi dari tabel database yang udah kita buat di Microsoft Access. Jadi nanti kalau di start dia muncul isinya kayak gitu. Ini udah mulai ke event handlernya ya. Pertama ini mengenai formnya. Jadi formnya itu nanti bakal mati dulu, dia bakal nggak bisa diedit dulu, tapi dia udah bisa ngeliatin tabel database-nya. Jadi dia udah memperlihatkan isi dari kolom dan isi barisnya. Kemudian ini untuk button start-nya, ini start input maksudnya ya. Button start ini nanti kalau diklik dia text box yang tadinya mati bisa diedit. Kemudian formnya itu bakal empty, jadi kosong. Kemudian masuk ke button kedua yaitu button add. Jadi di sini kita pakai fungsi if. If ini jika nanti kalau misalnya belum lengkap itu harus disuruh untuk dilengkapi dulu, bakal keluar message box kayak gitu. Ini prosedur yang udah kita buat di modul. Jadi ini sumber database-nya yang akan dihubungkan. Kemudian kalau misalnya nanti dia berhasil, bakal terbuka dan bakal keluar message box. Kemudian lanjut. Di sini itu intinya untuk menambahkan data yang kita tulis di text box ke dalam tabel data grid view. Kemudian di sini untuk tombol delete, cuman kita tinggal panggil aja prosedur empty form ini. Ini dia udah muncul bahwa koneksi ke database-nya udah sukses. Maka akan keluar message box seperti ini, yaitu kita disuruh untuk melengkapi kemudian kita akan mencoba untuk memakai clear all. Setelah kita memasukkan data, ini dia mati lagi, jadi harus kita klik start lagi, kemudian kita edit lagi. Ya, maka kita bisa clear all. Oke, ternyata udah bisa ditambahkan. Mungkin sekian dulu penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.